wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Debriatini. NIM saya 180301074 dari manajemen 5A Pagi dari kelompok Barakallah. Dalam talkshow kali ini kita akan membahas tentang kaidah hukum Islam, yaitu hukum halal dan haram dalam kegiatan ekonomi. Bisa melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana kegiatannya yang bersandar pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kegiatan ekonomi ini jarang kita perhatikan dalam aspek Islami. Yang penting produsen untung, distributor untung, dan yang konsumen yang penting terpenuhi kebutuhannya. Nah, padahal dalam Islam, apabila kita mengerjakan sesuatu yang haram, maka akan mengakibatkan kemudorotan atau dampak negatif. Sedangkan halal akan membawa kemaslahatan atau dampak positif, karena sesungguhnya Islam itu adalah agama yang membawa kemaslahatan dan menyelamatkan kita dari segala kemudorotan, baik saat di dunia maupun di akhirat. Mengapa ada barang atau jasa yang diharamkan? Apa saja resikonya jika mengkonsumsi? Maka kesempatan kali ini akan kita bahas tuntas oleh para narasumber kita. Nah, kali ini kita sudah kedatangan para narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk para narasumber, saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Seraf Mardani, NIM 180301027 dari kelas manajemen 5A Pagi. Nama saya Arya Farida Fianto Khairo, NIM 180301076 dari manajemen 5A Pagi. Selanjutnya, Nama saya Nurani Tainawati, NIM 180301002 dari manajemen 5A Pagi. Nama saya Nasiska Maria Ulfa, NIM 180301007 dari manajemen 5A Pagi. Dalam talkshow kali ini kita akan mengupas mengapa ada banyak barang atau jasa yang diharamkan dalam Islam yang tidak boleh diproduksi, dijual maupun untuk dikonsumsi. Saya persilakan untuk para narasumber mengutarakan opininya. Baik, di sini saya akan mengutarakan opini saya mengapa ada banyak barang atau jasa itu diharamkan dalam Islam yang tidak boleh diproduksi, dijual maupun dikonsumsi. Karena dalam ajaran Islam mempunyai aturan tentang jual beli, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli. Namun dalam ajaran Islam juga mengatur tentang etika jual beli serta rukun dan syarat-syaratnya. Hal tersebut dimaksud agar proses jual beli yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak mengurangi unsur kehalalan dan sahnya jual beli dalam Islam, di mana etika yang dimaksud yakni hendaknya perdagangan yang dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang-barang yang diharamkan dalam Islam. Untuk para narasumber lain, saya persilakan. saya akan menjawab atau mengutarakan opini saya tentang pertanyaan mengapa ada banyak barang atau jasa itu diharamkan dalam Islam yang tidak boleh diproduksi, dikonsumsi atau dijual. Di sini kita sebagai manusia pada dasarnya kita membutuhkan kebutuhan sehari-hari, di mana ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Setelah itu kita gimana sih caranya untuk mencari kebutuhan itu semua harus terpenuhi? Otomatis kita harus membuka usaha atau peluang usaha agar kebutuhan semuanya itu bisa tercapai. Di mana kita membuka usaha itu harus sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ketentuan Islam yang jauh dari larangannya, agar bisnis kita itu berjalan dengan lancar. Sekian. Untuk para narasumber lain, apakah ada yang mau menambahkan? Ya, bismillah.
Ya, berbicara mengenai halal dan haramnya produksi barang atau jasa sangatlah tidak asing lagi ya. Dari pernyataan soal tersebut, menurut saya sudah tertulis jelas dalam Islam mengharamkan produksi barang atau jasa yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan membahayakan orang lain atau umum. Nah, biasanya perusahaan itu kan kurang memperhatikan ya barang atau jasa yang akan dijual atau dikonsumsikan ke masyarakatnya itu halal atau haram gitu ya. Selanjutnya, Naziska boleh menambahkan. Baik, di sini saya akan menambahkan dari narasumber-narasumber yang lain. Nah, kalau menurut opini saya, itu pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam yakni mubah atau boleh. Jika ada dalil yang melarang seperti pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan terdapat beberapa bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Ada jual beli terlarang karena objeknya. Contohnya jual beli babi, komer, berhala, dan lain sebagainya. Kemudian ada jual beli tadlis atau penipuan. Seperti ketika menjual barang, tidak menjelaskan kualitas barang dengan jujur, menutupi kekurangan barang yang diperjualbelikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya mendapat kesimpulan mengapa ada banyak barang atau jasa yang diharamkan dalam Islam untuk diperjualbelikan, dikonsumsi, dan diproduksi adalah karena masalah ekonomi, ya, dan kurangnya pengetahuan penjual atau konsumen tentang hukum kaidah Islam. Selanjutnya kita akan mengupas lagi tentang apa saja resiko atau dampak bagi pribadi dan masyarakat apabila barang atau jasa tersebut masih tetap diproduksi dan dijual ataupun dikonsumsi. Saya akan menjawab opini saya tentang apa saja sih resiko bagi pribadi atau masyarakat yang menjual barangnya atau jasanya itu dijual bebas atau masih dikonsumsi secara umum. Yang pertama, bagi diri kita sendiri itu merugikan, sangat-sangat merugikan, karena dari hasil atau keuntungan bisnis itu bisa dikatakan itu haram, karena uang yang hasil itu belum sesuai dengan ketentuan Islam yang sebagaimana kita harus mentaati ketentuannya, yang awalnya kita harus bahan-bahannya dari bahan alami, tidak menipu barang kepada pelanggan, dan bahan-bahannya tidak mengandung daging babi atau bahan yang dilarang oleh agama Islam. Yang kedua, ada doa-doa kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bakalan tidak terijabah, karena itu tadi kita melakukan hal yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, rezeki kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menyepelekan atau menghalalkan segala sesuatu yang ia kerjakan untuk kepentingan pribadi. Terus ada resiko dari bagi masyarakat. Yang pertama itu sangat meresahkan masyarakat atau di daerah lingkungan tersebut, karena ada bagian orang penjual di situ menjual barang yang diharamkan. Yang kedua, ada resiko dalam tubuh ketika kita mengonsumsi makanan itu atau mengonsumsi makanan yang dilarang oleh agama. Kita nggak tahu itu bahan-bahannya dari apa aja. Kalau dikonsumsi terlalu lama atau terus-menerus akan menimbulkan penyakit, dan itu sangat dilarang oleh agama. Begitu pendapat saya. Terima kasih Mbak Alfa. Apakah untuk narasumber yang lain mau menambahkan? Ya, yang dijelaskan oleh Mbak Alfa tadi sangatlah benar sekali. Si barang haram atau yang tidak halal itu
akan membahayakan diri sendiri ya, dan tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Dan kita seharusnya sebagai masyarakat atau konsumen juga harus bijak ya dalam memilih mana yang layak dikonsumsi atau mana yang tidak layak dikonsumsi. Ya, begitu. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil lagi adalah risiko yang terjadi apabila barang haram tetap dijual dikonsumsi adalah tidak mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, diskusi yang terakhir, apa maslahat atau kebaikan yang bisa dinikmati oleh pribadi atau masyarakat apabila setiap insan memiliki yang halal dan meninggalkan yang haram? Silakan para narasumber. Baik, di sini saya akan mengutarakan opini saya mengenai apa maslahat atau kebaikan yang bisa dinikmati oleh pribadi atau masyarakat apabila setiap insan memilih hal yang halal dan meninggalkan yang haram. Menurut saya seperti contohnya ketika kita melihat atau mengkonsumsi makanan yang halal, maka kita akan mendapatkan kebaikan dan manfaat khususnya bagi tubuh, seperti menjauhi sumber penyakit. Bahwa mengonsumsi makanan atau minuman halal dapat memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Dan selanjutnya menjaga akhlak. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh tentu akan menjadi darah dan daging, di mana mengonsumsi makanan halal akan membuat seseorang terjaga akhlaknya dari hal yang tidak terpuji dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selanjutnya untuk para narasumber, apakah ada yang mau menambahkan? Baik, di sini saya akan mengutarakan opini saya terkait dengan kebaikan yang didapatkan setelah memilih yang halal dan meninggalkan yang haram. Sudah tertulis jelas, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka dia akan mendapatkan ganti dengan yang lebih baik. Nah, bentuk ganti bagi yang meninggalkan sesuatu yang haram ini sangatlah luar biasa. Misal, mendapatkan ketenangan hati, keadaan yang terus mendapatkan kekuatan, akan selalu diberi jalan keluar dari setiap masalahnya, selalu diberi kelancaran dalam usahanya, dan rezekinya akan berlipat ganda, serta akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah membahas tuntas tentang hukum kaidah Islam, halal dan haram. Kesimpulan dari talkshow kali ini adalah hindarilah kegiatan ekonomi yang haram, kerjakanlah kegiatan ekonomi yang halal karena akan mendapatkan dampak positif dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian talkshow kali ini, saya Nikita Gebriadini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.